Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semua masih diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalian bisa temukan penjelasannya di buku pendidikan tarikh bab 3. Anak-anak, pasti kita semua nggak akan asing dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Artinya, Abu Bakar As-Siddiq ini ialah orang pertama yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat. Abu Bakar juga sahabat kepercayaan Rasulullah, sehingga dalam Al-Quran mereka berdua disebut dengan dua sejoli, artinya Sania Isnaini dalam bahasa Arabnya. Abu Bakar terbukti kesetiaannya kepada Nabi, dan itulah yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan jauh yang memerlukan support mental dan finansial. Abu Bakar juga sahabat yang pertama kali masuk Islam dan mengerahkan anggota keluarganya untuk mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu perjalanan Abu Bakar menemani Rasulullah yaitu ketika mereka berdua bersembunyi di Gua Sur. Ketika itu, Al-Gojo, kaum musyrikin Mekah, sedang mengejar-ngejar Nabi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar terlihat begitu cemas ketika bersembunyi di Gua Sur. Tetapi Nabi Muhammad SAW menasihati Abu Bakar dengan kalimat, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami, bersama dengan kita. Biografi dan kepribadian Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Nama ini merupakan nama pemberian ibundanya, yaitu Ummul Khair. Ketika itu, tiap ibunda Ummul Khair melahirkan anak laki-laki, tiap itu pula mereka meninggal. Sampai kemudian ibunda bernazar akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi kepada Ka'bah. Ketika itu pula lahirlah Abu Bakar. Sedangkan nama Abu Bakar ialah nama pemberian Nabi Muhammad SAW ketika beliau telah memeluk Islam. Oleh Rasulullah pula, beliau diberi gelar dengan sebutan As-Siddiq yang artinya amat membenarkan. Gelar ini ada sangkut pautnya dengan kejadian Isra Mi'raj. Pada peristiwa itu, banyak sekali orang-orang yang meragukan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiqlah yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan untuk kepribadiannya, Abu Bakar terkenal sebagai sosok yang sangat loyal atau setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga aktif membantu Nabi Muhammad dan ikut memperlancar jalannya dakwah Islam yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Selain itu pula, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sifat rela berkorban dan sifat kedermawanan. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para budak yang mengalami penderitaan. Sepeninggal Rasulullah SAW, muncullah permasalahan tentang siapa yang akan menggantikan posisi Nabi sebagai seorang pemimpin umat Islam. Terjadi perdebatan di antara beberapa kalangan. Setiap kalangan mengajukan orangnya untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Di antaranya ialah kalangan Muhajirin, kalangan Ansor, dan dari keluarga Rasulullah sendiri yang mengajukan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti posisi Nabi SAW. Namun setelah melakukan berbagai permusyawaratan yang bertempat di Bukit Sakifah Bani Sa'idah, akhirnya diputuskan dalam forum tersebut untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan umat Islam.
atau sebagai Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Pemilihan Abu Bakar disebabkan karena seringnya beliau menggantikan posisi Nabi ketika beliau sedang sakit, ketika beliau menjadi imam ketika Rasulullah sakit, dan seringnya beliau menemani perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu itu Abu Bakar menyampaikan pidatonya yang pada intinya Abu Bakar meminta dukungan seluruh rakyat dan minta dikoreksi jika salah dalam menjalankan tugas dan roda pemerintahannya. Dinamika dan ancaman masa kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kepemimpinan Rasulullah yang berlangsung sangat singkat, yaitu hanya 3 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pada masa itu, Khalifah Abu Bakar bekerja keras untuk menghadapi permasalahan internal. Di antaranya yang pertama yaitu menghadapi orang-orang murtad. Wafatnya Rasulullah menjadi momentum mereka untuk murtad atau keluar dari agama Islam. Jika orang-orang murtad ini dibiarkan, akan dikhawatirkan pengaruh mereka meluas dan melemahkan keimanan masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu memerangi nabi palsu. Kemunculan nabi palsu di era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dikarenakan adanya fanatik kesukuan. Beberapa orang yang mengaku sebagai nabi adalah Musailama al-Kadzab dari Bani Hanifah di Al-Yamamah. Lebih konyol lagi, istrinya juga mengaku sebagai nabi, yaitu Sajah dari Bani Tamim. Tokoh lainnya yang mengaku menjadi nabi yaitu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan juga Tulaiha bin Khuwailid dari Bani Asad. Selanjutnya yaitu memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Banyak orang yang memahami bahwa yang bisa mengambil zakat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Nabi Muhammad telah wafat, maka gugurlah kewajiban mereka dalam berzakat. Untuk menghadapi ketiga tantangan tersebut, Khalifah Abu Bakar sangat tegas dalam memerangi itu semua, sampai terjadi yang namanya perang melawan pemurtadan dan pembangkangan yang terkenal dengan nama Perang Riddah. Perang ini dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah. Dan pada akhirnya pasukan Islam berhasil menumpas kaum penyeleweng dan pembangkang tersebut. Musailama al-Kadzab tewas. Tulaiha juga dapat dikalahkan, tetapi ia menyembunyikan diri dan kembali masuk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan Al-Aswad, ia juga mati terbunuh. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan pada video kali ini. Silakan kalian baca lagi penjelasan selanjutnya pada buku tarikh halaman 66 sampai 69 dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Kalian jawab, kalian tulis di buku tulis masing-masing dan kumpulkan secara fisik pada hari Kamis 14 November 2020. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.